Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku sekalian. Selamat datang di Tafsir Hidayah. Sebelum kita mulai, mari kita absen bersama di kolom komentar. Tulis dari kota mana saja kalian menonton video ini. Mari kita jalin silaturahmi. Dan tentu saja, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga rezeki kita semua berlimpah tak terhingga. Musik. Bagaimana reaksi Malaysia saat Indonesia mengirim kapal perang ke Ambalat? Baru-baru ini, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim membuat pernyataan di parlemen mengenai Ambalat. Tiba-tiba, angin ketegangan berembus kencang dari arah Indonesia. Tanpa basa-basi, 4 kapal perang Indonesia, termasuk KRI Hantu Laut, langsung muncul di perairan yang menjadi sengketa. Jika Malaysia mengira ini hanya adu mulut biasa, mereka salah. Indonesia bangkit seperti macan yang terbangun dengan strategi militer yang terukur dan penuh perhitungan. Ambalat, mungkin nama ini belum familiar bagi semua orang, tetapi bagi Indonesia dan Malaysia, ini bukan hanya sekadar titik di peta. Kawasan kaya sumber daya di Laut Sulawesi ini, menurut hukum internasional, berada dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Namun, Malaysia masih terus mengklaim wilayah tersebut. Padahal, peta resmi PBB sudah jelas-jelas menyatakan Ambalat adalah milik kita dengan bukti dokumen yang lengkap dan tak terbantahkan. Sejak tahun 2005, Ambalat telah menjadi beberapa kali titik panas dengan kapal patroli Malaysia yang masuk tanpa izin dan bahkan melakukan pengeboran liar. Namun, kali ini situasinya berbeda. Pada 30 Juli 2025, pernyataan provokatif Anwar Ibrahim di parlemen bahwa Malaysia akan mempertahankan Ambalat seolah menyulut api. Indonesia tidak tinggal diam. Pernyataan itu muncul di tengah situasi geopolitik regional yang sensitif. Malaysia mungkin berharap mendapatkan dukungan dari FPDA, aliansi pertahanan mereka. Namun, sekutu-sekutunya memilih bungkam. Inggris sibuk dengan urusannya, sementara Australia, Selandia Baru, dan Singapura bersikap netral. Malaysia seolah berteriak sendirian. Sementara itu, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia telah banyak berubah. Sistem pertahanan kita tidak lagi seperti dulu. Darat, laut, dan udara sudah terintegrasi dengan teknologi modern seperti satelit, radar, dan drone yang selalu siaga. Kali ini, Indonesia tidak banyak berdebat, melainkan langsung mengerahkan armada dan pasukan dengan strategi militer yang matang. 4 KRI, termasuk KRI Hantu Laut, KRI Brawijaya, dan kapal pengintai canggih, langsung bersiaga di Ambalat. Ini bukan sekadar pamer kekuatan, melainkan operasi taktis yang dirancang dengan presisi tinggi. Sistem sonar dan radar aktif 24 jam penuh. Laut kita dipantau setiap detiknya. Jika ada drone bawah laut asing yang mencoba masuk, semua langsung terdeteksi. Indonesia menunjukkan pada dunia bahwa kita bisa tegas tanpa harus berteriak. Jet tempur F-19 dan drone elang hitam juga mulai berpatroli di udara. Satelit 8A4 mengirimkan gambar real-time pergerakan kapal asing. Bahkan blokade dilakukan secara selektif agresif. Kapal dagang masih diperbolehkan lewat, tapi kapal berbendera asing tanpa izin langsung dikawal keluar. Ini bukan agresi, melainkan pengamanan wilayah dan dunia internasional mengamati. Mereka melihat Indonesia bukan hanya berani, tapi juga cerdas dan terukur. Ironisnya, dari dalam Malaysia sendiri muncul suara-suara yang menolak perang. Rakyat Sabah dan Sarawak tidak ingin dijadikan pion politik. Mereka sadar, jika konflik meletus, merekalah yang akan paling terdampak. Konflik Ambalat ini bukan hanya soal batas laut. Di bawahnya tersimpan cadangan minyak dan gas yang nilainya triliunan rupiah. Itulah mengapa Malaysia ngotot, namun posisi Indonesia kuat secara hukum berdasarkan UNCLOS. Negara-negara FPDA
yang diharapkan Malaysia pun tidak solid. Mereka melihat Indonesia sebagai kunci stabilitas kawasan. Hubungan diplomatik dengan Indonesia jauh lebih penting daripada ikut campur dalam urusan yang dasarnya lemah. Di sisi ekonomi, posisi Malaysia juga sedang goyah. Ringgit melemah, dan investor menurun kepercayaannya. Berbanding terbalik dengan Indonesia yang sedang tancap gas membangun IKN dan mendorong eksplorasi migas di wilayah timur, termasuk Ambalat. Presiden Prabowo mengambil langkah yang jarang dilakukan pemimpin Asia Tenggara. Tegas namun terukur. Ini bukan gertakan kosong, melainkan strategi nyata dengan pengerahan armada dan alat utama sistem senjata modern. Dunia melihat ini sebagai bukti bahwa Indonesia punya prinsip. Kita tidak mencari konflik, tapi kita juga tidak akan lari jika kedaulatan diganggu. Sikap ini membuat Indonesia semakin dihormati. Negara-negara ASEAN mulai melirik kita sebagai penyeimbang kekuatan kawasan. Dalam forum regional, suara Indonesia makin didengar bukan karena teriakan, tapi karena ketegasan. Semua ini terjadi berkat modernisasi pertahanan yang telah kita bangun. Dulu, narasi bahwa Indonesia lemah di perbatasan sering digunakan. Namun, sekarang itu semua sudah berubah. Armada laut kita bukan lagi kapal tua yang mudah diganggu. Kedaulatan kita dijaga dengan sistem, bukan sekadar semangat. Ambalat kini dikawal penuh. Setiap inci perairan dipantau, setiap gerakan asing diproses secara intelijen. Ini bukan demi gengsi, melainkan demi memberikan rasa aman pada nelayan dan rakyat di perbatasan. Kedaulatan adalah hak hidup rakyat, masa depan energi, dan harga diri bangsa. Reaksi keras justru datang dari rakyat Malaysia sendiri, khususnya di Sabah dan Sarawak. Mereka menolak tindakan Anwar yang dianggap tidak mencerminkan kehendak rakyat. Konflik ini tidak sesederhana hitam putih. Bahkan media internasional mempertanyakan mengapa Malaysia nekat memprovokasi tanpa dasar kuat. Investor pun mulai menarik diri. Anggota FPDA yang diandalkan Malaysia juga terang-terangan mengatakan tidak ingin terseret dalam konflik yang tidak berdasar. Sementara itu, Indonesia memanfaatkan momen ini sebagai panggung diplomasi. Melalui forum-forum internasional, kita tampil sebagai negara yang taat hukum laut. Kita sampaikan bahwa tindakan Indonesia adalah perlindungan sah terhadap wilayah kedaulatannya. Ini adalah soft power yang dipadukan dengan hard power. Kita tidak hanya menunjukkan kekuatan, tapi juga kesantunan dan kedewasaan bernegara. Pemerintah juga memperkuat infrastruktur pertahanan di perbatasan. Radar baru, pos TNI, dan pangkalan udara diperluas. Ini adalah bentuk kesiapsiagaan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok, tapi satu hal yang pasti, ketika negara ini diganggu, maka setiap jengkal tanah dan lautnya akan dipertahankan dengan segenap upaya. Situasi Ambalat ini menjadi ujian bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah kita akan diam saat kedaulatan diganggu, atau bersatu mendukung pemerintah dan TNI dalam menjaga harga diri bangsa? Kedaulatan bukan urusan tentara saja, tapi urusan kita semua. Kita harus satu suara, karena Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, tapi lebih mencintai kemerdekaan. Kita terbuka untuk dialog, tapi tertutup bagi pengkhianatan. Ambalat adalah Indonesia, dan siapapun yang mencoba mengusik akan berhadapan dengan satu tekad dari rakyat yang bersatu.